Kisah sukses di usia muda namun berujung tragis lantaran terancam hukuman penjara yang dialami oleh dua Crazy Rich, yaitu Doni Salmanan dan Indra Kents. Tidak itu saja, sejumlah selebriti tanah air ikut terseret ke pusaran kasus yang sedang membelit keduanya. Doni Salmanan dan Indra Kents seperti diketahui terlibat tindak pidana dan pencucian uang. Dari kasus tersebut, sejumlah nama publik figur satu persatu dipanggil pihak penyidik untuk dimintai keterangan. Sebut saja mulai dari Rizky Febian hingga Atta Halilintar. Dan yang paling baru, nama pasangan selebriti Rizky Bilar dan Lesti Kejora santer diberitakan akan dilakukan pemanggilan oleh pihak penyidik untuk dimintai keterangan. Lalu, seperti apa tanggapan Rizky Bilar terkait kabar yang menyebutkan dirinya akan dilakukan pemeriksaan? Benarkah hadiah dari Doni Salmanan yang bernilai fantastis akan dikembalikan? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Injam kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama pasangan selebriti Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang ramai diperbincangkan. Kabar yang beredar menyebutkan jika pihak penyidik akan melakukan panggilan terkait aliran dana Doni Salmanan. Jika kabar itu benar adanya, maka Rizky Bilar akan menambah daftar panjang deretan selebriti tanah air yang ikut terseret ke dalam pusaran kasus yang sedang membelit Crazy Rich asal Kota Kembang, Doni Salmanan. Sebagaimana diketahui sebelumnya, dua nama Crazy Rich, yakni Doni Salmanan dan Indra Kents, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana dan pencucian uang. Bahkan keduanya terancam hukuman 20 tahun penjara. Kini, kabar yang tak kalah menariknya dari kasus tersebut, yakni imbauan dari pihak kepolisian yang meminta pihak-pihak yang menerima aliran dana, baik dari Doni Salmanan maupun dari Indra Kents, untuk segera melapor dan mengembalikan dana tersebut. Lantas, bagaimana nasib hadiah pemberian Doni Salmanan yang diberikan kepada Rizky Bilar dan Lesti Kejora? Baru kenal, baru silaturahmi Kang Doni. Kang Doni nuhun. Bukan. Tahu. Dengar dulu. Dalam negeri. Kalau Kang Doni cinta dalam negeri. Lo lihat kan, kalau kita mau ngasih harus hasil kerja keras kita sendiri. Rencananya penyidik akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap dua publik figur. Besok inisialnya RB dan AR. Apabila nantinya terbukti memenuhi unsur tindak pidana TPPU, tentunya akan dikenakan pasal yang terkait dengan TPPU. Ya, saya nggak mau berkomentar soal itu, nanti di pintu omongan saya. Udah ya, tolong ya Mas. Udah ya Mas, makasih ya. Kalau kira-kira kapan? Lama ya lah nama Doni yang luar atau gimana? Nggak lama, kita baru berteman. Dan kemudian saya undang beliau di nikahan saya. Tapi kabarnya Nggak salah dong kalau mereka. kasih kado. Saya nggak mau berkomentar soal itu, maaf ya. Nanti di pintu-pintu, kemana-mana kan. Saya salah mulu soalnya. Dari Doni Iya gimana mungkin? sedikit aja kan kemarin kata dia juga. Biar clear Kak. Biar apa? Kita nggak ngikutin perkembangan karena kita lagi fokus sama usaha yang sedang kita jalankan. Tapi terkait TPPU kan aliran dananya juga lagi diperiksa. Cukup. Terima kasih ya. Sedikit aja. Kita nggak ngikutin, jadi kita nggak bisa berkomentar. Dari Detikcom terkait dengan siapapun yang terima, ini
karena aliran dana ini bisa masuk kepada siapa saja. Artinya kepada mereka punya potensi untuk menjadi pihak yang turut membantu perbuatan dari para tersangka yang sedang dilakukan proses penyidikan. Intinya adalah tergantung nanti dari proses pemeriksaannya, tapi mensreanya seperti apa, apakah ada unsur kesengajaan atau ketidaktahuan, sehingga lebih bagus mereka ini melaporkan, sehingga apabila mensreanya nggak ada, kalaupun ada mensrea nanti yang bersangkutan bisa masuk menjadi justice kolaborator. Pengembalian dana yang mereka terima, kemudian kita lihat mensreanya, apakah yang bersangkutan sengaja atau tidak tahu. Kalaupun sengaja, apakah yang bersangkutan mau menjadi justice kolaborator untuk mengembangkan apa yang mereka tahu dari perbuatan para pelaku ini dalam mengembangkan perusahaan. Saya rasa itu. Terima kasih. Kalau mereka tidak melaporkan, kemudian terindikasi jejaknya berperan aktif, ya mau tidak mau kita akan masukkan bersangkutan sebagai bagian daripada para pelaku. Terima kasih. Ya, saya juga nggak tahu ceritanya, anak-anak juga nggak cerita, cuma tahu tentang Doni Salmanan itu juga saya tahu dari media. Yang mudah-mudahan permohonan maafnya Doni Salmanan itu bisa sebenar-benarnya, ya. Doni Salmanan itu harus bertanggung jawab dan dia nggak boleh minta maaf secara cengengesan terhadap seluruh warga Indonesia yang sudah menjadi korbannya. Jadi saya minta, alhamdulillah aparat hukum mohon dilakukan ketegasan, diadili seadil-adilnya, dan mudah-mudahan uang yang sudah para korbannya ini mainkan dia harus kembalikan secara tanggung jawab. Ya mungkin satu hal kecil, ya contoh soal ya orang-orang yang menerima hadiah-hadiah dalam bentuk hadiah atau saweran atau apapun, ya mau nggak mau ya harus dikembalikan dan bertanggung jawab. Dan anak sendiri sudah akhirnya hari ini juga mengembalikan, ya. Langsung datang etikat baik sendiri. Ya alhamdulillah, ya anaknya disiplin. Ya alhamdulillah hadiahnya kecil, ya gitu aja. Jadi jangan terjadi lagi lah hal-hal seperti ini, ya. Oke? Cuma mengikuti laporan, juga mengikuti panggilan. Dan kebetulan juga saya kan kooperatif banget. Toh juga memang saya ingin mencari kebenaran juga. Dan yang terpenting dari semua ini kan yang terpenting kedepannya saya jadi lebih tahu, lebih mempunyai pelajaran untuk hidup saya gitu. Dan yang terpenting di atas juga saya benar-benar diberikan pertanyaan, 19 pertanyaan, terus juga saya mencoba untuk jujur apapun itu, dan kebetulan ya kami serahkan semuanya yang kepada yang di atas gitu. Ki kenal DS dari kapan, Ki? LDS September. Waktu itu ada Luigi bikin produk minuman, ya. Di situ DS komen, di situ kenalnya. Setelah itu begitu aja. Bang, inti dari pemeriksaan itu apa sih, Bang? Kenapa? Inti dari pemeriksaan itu apa sendiri? Inti pemeriksaan kita tidak bisa sampaikan di sini. Jadi yang jelas 19 pertanyaan kaitan ada uang yang diterima oleh Rizky sudah disampaikan semua, sudah dijelaskan semua oleh penyidik. Nominalnya berapa, Ki? Nominalnya berapa, Bang? 400 ya. Kalau dia kembalikan, Kita siap, kita semua sudah kita jelaskan semua, tidak ada istilah pengembalian. Ki, 400 juta mungkin awalnya untuk apa? Untuk kerjasama atau seperti apa? Karena kan mungkin udah tahu ya, maksudnya beritanya juga udah kemana-mana. Kalau misalkan itu saya lakukan untuk donasi. Untuk yayasan itu saat itu juga kan. Saat waktu itu juga saya tidak tahu menahu juga kan, maksudnya makanya biarkan ini jadi pelajaran untuk saya gitu ke depannya. Gua baru banget live, belum ada 5 menit udah didonate 10 juta sama satu orang. Gua udah nggak ngerti lagi gua. Saya ini nge-give bener-bener ikhlas gitu dari hati saya. Selain deretan nama selebriti, pengusaha muda Rudy Salim juga tidak luput dari pemanggilan pihak penyidik untuk dimintai keterangan usai memenuhi panggilan dan dilakukan pemeriksaan. Rudy Salim mengaku kecewa dengan Indra Kents. Lebih lanjut, ia mengatakan jika dirinya tidak mengenal lebih jauh sosok Crazy Rich asal Medan tersebut. Selain itu, kabar terbaru juga datang dari pihak penyidik yang belum lama ini kembali menyita aset Indra Kents. Nah, di sini tanah kosong yang dia beli, kemudian ada pembangunan. Jadi sampai saat ini kita akan pasang plang untuk tidak dialihkan ke pihak lain. Nah, terus pihak Eksus Baris Krim Polri akan tetap mengejar aliran-aliran dana yang
dilakukan oleh Indra Kents dalam kasus Binomo. Jadi sampai sekarang kita masih menelusuri orang-orang dan aset-aset yang digunakan melalui Indra Kents. Jadi di sini kita ada menemukan lagi yang satu untuk di Alam Sutra BSD yang kemarin kita waktu di Medan. Bang, rinciannya berapa hektar ini, Bang? Ini nggak rincian hektar. Luasnya berapa, Pak? Belum masuk ke sana kita. Karena kita baru mengejar aliran dana. Oh, nilainya berapa? Nilai kita dari Indra Kents masuk ke sini 7,8 miliar. Atas nama siapa? Nah, ini masih kita sedikit. Cuma kita mengejar aliran sampai ke sini. Dari kita akan tahu siapa ini pemiliknya. Berarti ini bangunan keduanya ya, Pak? Pendus yang tanah di sini, Bang. Kita kerjasama sama PPATK sama pemeriksaan saksi-saksi yang kita selama ini. Tapi memang terkait dengan saudara Ika itu. Nah, nilainya dia beli yang berapa, main Indra Kents belum bisa menjelaskan ke kita karena dia masih berwujud. Tapi dia yang beli memang. Ada aliran dari rekening dia. Belinya kapan, Pak? Periodenya sama 2020 dan 2021. 2021. Berarti ini bangunan kedua yang disita sama posisi yang di hari Medan ya, Pak? Ya, keempat. Totalnya berapa, Pak? Kalau boleh tahu. Total Aliran dana masuk sini 7,8 miliar. total semuanya Pak yang udah disita. Kalau sita kemarin 30, udah hampir 50 lah. Untuk bangunan aja ya, Pak ya? Bangunan saja. Masih menelusuri aset-asetnya. Nilainya berapa nih, Pak? Ini 7,8 miliar. Khusus ini aja berarti, Pak? Yang khusus ini, aliran masuk ya. Kalau ini nilainya berapa kita belum tahu. Karena kita dalam. tapi memang rencananya mau dibangun rumah di sini gitu. Buktinya ada pembangunan yang masih Target selanjutnya apa yang disita lagi, Pak? kita masih menelusuri ya. Masih menelusuri aset-aset yang berjalan. Ada aset lain Pak di wilayah Tangerang sini Pak selain ini? Kita berdasarkan aliran dulu ya. Karena ada pengakuan agak susah. Bang, tapi kan ya, saya kan seperti disimpulkan kalau misalnya ini disita supaya tidak dialihkan ya. Kemarin kan juga sempat disebutkan sama Pak Giri juga kalau misalnya ada indikasi Pak, Ika itu bisa memindahkan aset-asetnya dia itu. Apakah itu memang terkait dengan hal itu dan gimana sih Bang maksudnya? Kemana Pak? Kalau fakta kita menelusuri, jadi emang kalau menelusuri TPPU, kalau masih harus nama dia sudah di atas. Kalau sini makan nama siapa? Oh, belum tahu. Kita koordinasi dengan developer sini. Tapi bisa dibilang kan Ika ini kan disebut menghilangkan barang bukti juga dan tidak kooperatif juga. Gimana nih Bang Pak tanggapannya? Pengembangan. Kita ini masih plan dulu. Siap. Karena kita akan urus masalah penyitaan. Makasih Pak. Mobilnya gitu mobil Tesla yang memang udah disita ya? Mobil Tesla yang udah disita. Itu ada di mana-mana. Yang Ferrari, Lamborghini dan juga Toyota semuanya ada. Enggak, itu enggak ada. Tadi yang tadi Ferrari, Toyota dan juga Lamborghini infonya juga dibeli. Oh enggak, itu enggak pernah beli. Enggak pernah. itu apa Pak? Harganya berapa Bang? Kepada kita Berapa Bang? Angkanya lupa. Jadi intinya ini penjual dan intinya udah beli dan mobilnya udah disita, itu aja. Kita datang menghormati penyidikan dan pemeriksaan sudah selesai. Saya nggak pernah komunikasi langsung, komunikasi semua lewat sales. Untuk pembelian atau apa semua lewat sales. Tapi tidak berkenalan dengan kenalannya pas bikin konten aja. Tapi tahunya Indra sendiri seorang trading gitu. Nggak tahu. Saya kira itu YouTuber keren gitu kan, influencer keren, murah banget gitu. Nggak taunya begitu. Oke, cukup ya. Selain Indra Kents yang terancam dimiskinkan dan sejumlah asetnya akan disita oleh pihak kepolisian, hal yang sama juga dialami oleh Crazy Rich asal Kota Kembang, Doni Salmanan. Seperti sudah diketahui sebelumnya, dua Crazy Rich Indra Kents dan Doni Salmanan sama-sama ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang meski dalam platform yang berbeda. Dari situ publik bertanya-tanya, akankah sejumlah selebriti seperti Rizky Bilar dan Reza Arab akan ikut terseret ke dalam pusaran kasus yang sedang menjerat Doni Salmanan? Mengingat Doni Salmanan pernah memberikan uang kepada selebriti tersebut dengan jumlah yang tidak sedikit. Dan benarkah pihak kepolisian meminta siapa saja yang pernah menerima uang dari Doni Salmanan harus dikembalikan untuk dilakukan penyitaan? Kemudian penyidik sampai saat ini juga melakukan koordinasi dengan PPATK guna menelusuri aliran dana yang mengalir dari hasil kejahatan platform Witek. Demikian Demi Lovers.
Bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.